Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman peserta didik baru, selamat datang di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Ibu harap kalian tetap semangat ya, meskipun harus menjalani MPLS secara daring. Kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Nah, sebelum Ibu mulai, perkenalkan nama Ibu Awita Frianti, Ibu guru Bahasa Indonesia di kelas 11 MIPA. Nanti jika kalian naik ke kelas 11, pasti akan bertemu dengan Ibu. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu judulnya Pendidikan Anti Korupsi. Untuk itu, mari kita simak ya. Kalian harus tetap semangat. Ya teman-teman, sekarang kita mulai ya. Materi tentang pendidikan anti korupsi pada masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Sebelum itu, pastikan kalian duduk di tempat yang nyaman ya, biar bisa paham dan menyimak dengan baik. Tapi jangan sampai ketiduran, oke? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian pernah nggak sih dengar kata korupsi? Atau kayaknya sering kan? Tapi kalian tahu nggak sih korupsi itu apa? Kalian pernah kan dengar atau nonton berita tentang kasus korupsi? Nih, kita lihat definisinya ya. Ternyata teman-teman, menurut Samidan, nih, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan dan kebobrokan. Rusak dan bobrok ya teman-teman. Kemudian menurut Cartona, pada jurnal ilmiah pendidikan dasar, beliau mengatakan bahwa korupsi secara harfiah itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Semua definisinya ini sangat negatif ya teman-teman. Kita lihat lagi definisi yang lain. Nah, ini menurut undang-undang yang awalnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sekarang berubah atau direvisi menjadi UU Nomor 20 tahun 2001. Sini dikatakan bahwa korupsi itu adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi. Perhatikan nih teman-teman, jadi ada 3 unsur yang bisa dikatakan bahwa dia itu sudah melakukan tindakan korupsi. Yang pertama, secara melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi kalau kalian melakukan 3 hal yang tadi, ini menurut undang-undang kalian sudah melakukan tindakan korupsi. Gitu. Nah, dari ketiga definisi tadi nih tentang korupsi, bisa kita simpulkan bahwa korupsi adalah tindakan tidak bermoral, penyalahgunaan wewenang jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan dan manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Jadi teman-teman, korupsi itu sering dilakukan oleh orang-orang yang punya wewenang, yang punya jabatan tinggi. Mereka nggak amanah, mereka memperkaya diri sendiri. Nah, itu mereka sudah melakukan hal yang tidak bermoral. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan
Kalian pun sebagai pelajar misalnya atau sebagai anak pernah nih melakukan korupsi. Misal kalian pernah bilang ke orang tua mau beli buku harganya 50.000, tapi kalian mintanya 100.000. Nah, itu sudah termasuk tindakan korupsi, teman-teman. Kalau kalian sering melakukan itu bahaya banget, teman-teman. Itu akan menjadi kebiasaan dalam diri kalian dan akan mendarah daging di dalam diri kalian. Mungkin kalau kalian melakukan hal itu di lingkungan keluarga, yang akan merasa rugi hanya keluarga kalian atau hanya diri kalian sendiri. Tapi bayangkan kalau hal itu sudah menjadi kebiasaan dari kalian dan kalian menggunakan uang negara, yang akan rugi adalah rakyat se-Indonesia, teman-teman. Kalian akan menzalimi orang banyak, dan itu sangat berbahaya. Hidup kalian tidak akan berkah dan dapat balasan nanti. Gimana? Sampai di sini paham kan apa itu definisi korupsi? Harus paham dong. Ayo, tetap fokus ya. Ada hal yang lebih menarik yang akan Ibu sampaikan. Tetap semangat ya. Yuk kita lanjut. Nah, ini ada kasus korupsi di Indonesia. Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menangani kasus korupsi bekerja sama dengan KPK mencatat terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2019. Ratusan ya ini kasusnya. Total ada 580 tersangka dan jumlah kerugian negara itu mencapai 8,4 triliun rupiah. Banyak banget ya. Ini kalau kita gunakan untuk beli beras, bisa buat bagi-bagi rakyat Indonesia kali ya berasnya. Nah, kasus ini tercatat per tanggal 31 Desember 2019. Kita belum tahu nih tahun 2020 ini apakah bertambah atau berkurang kasus korupsinya. Tapi kita sih berharap semoga berkurang ya, jangan sampai bertambah. Ini tuh merupakan situasi yang sangat kritis, yang sangat bahaya, yang sangat genting yang harus kita selesaikan, teman-teman. Ratusan kasus korupsi Indonesia sudah berada di dalam zona merah kalau kita katakan ya untuk kasus korupsi ini. Jadi harus dihentikan sesegera mungkin. Nah, apa sih bahayanya korupsi? Kita lihat ya. Yang pertama, menghambat pertumbuhan ekonomi, memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Harusnya Indonesia itu mengalami kenaikan ekonomi atau ada perubahan ekonomi yang semakin naik. Tapi karena banyak yang korupsi, jadi itu uangnya bukan untuk menambah atau mengalami pertumbuhan ekonomi, malah uangnya itu masuk ke kantong pribadi. Jadi boro-boro berubah, yang ada malah semakin anjlok, teman-teman. Tuh. Kemudian mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Menjadi pajak yang harusnya masuk ke kas negara, kini malah masuk lagi-lagi ke kantong pribadi. Kemudian kurangnya efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Jadi setiap ada program bantuan keuangan, itu nggak akan menjadi efektif. Misal, kita mendapat bantuan 1 juta dari pemerintah, tapi yang nyampe ke kita hanya 800.000 misalnya, atau bahkan hanya 500.000. Nah, itu enggak, jadi tidak efektif. Bukannya membantu, malah memperkaya beberapa golongan gitu. Kemudian menurunnya kepercayaan terhadap hukum, supremasi hukum, dan pendidikan. Akibatnya berkurang kualitas infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Jadi karena banyak yang korupsi, orang-orang sudah tidak percaya lagi terhadap hukum, menurun terhadap kepercayaannya terhadap hukum. Ini bahaya. Kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada hukum, maka akan terjadi kekacauan. Ini dampak yang sangat bahaya.
bisa bisa kalian tangkap ya sampai sini bahwa korupsi itu sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan teman-teman, bukan hanya ekonomi, pendidikan juga, infrastruktur yang harusnya kita tuh pembangunan yang bagus, perbaikan jalan untuk di mana-mana, tapi karena korupsi tidak terjadi hal itu, yang ada malah semakin rusak, kemudian fasilitas kesehatan semakin buruk, bukan semakin bagus, karena itu tadi uang untuk membeli peralatan kesehatan malah masuk ke kantong pribadi. Jadi yang rugi siapa? Yang menderita siapa? Rakyat, teman-teman. Kemudian, nah ini ada gambar nih, gambar situasi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebuah keluarga ya. Mereka tinggal di sebuah dekat rel, di pinggir rel, rumahnya dari kardus, kemudian pakaiannya pun kurang layak, begitu. Ini akibat apa? Akibat korupsi, teman-teman. Harusnya mereka mendapat bantuan, tapi uangnya ke kantong pribadi. Ini juga harusnya sekolah ini ada perbaikan. Ini kalau hujan nih ya teman-teman, ini otomatis banjir di bawahnya, sehingga belajarnya gak nyaman. Harusnya kan sekolah itu memberikan kenyamanan ya, tapi ini boro-boro nyaman ya. Mereka harus kepanasan, kemudian kalau hujan kehujanan jadi banjir begitu. Kemudian nih fasilitas kesehatan, lihat ada aqua botol yang isinya air untuk menahan ini ya penderita pasien ini tuh, untuk menahan kakinya. Harusnya menggunakan alat yang memadai, tapi karena uang untuk pembelanjaan alatnya masuk kantong, jadi seperti ini jadinya. Yang terakhir, banyak pengangguran teman-teman, karena ekonomi yang turun, kemudian kualitas pendidikan pun berkurang, sehingga banyaklah pengangguran di mana-mana. Nih, korupsi berdampak terhadap semua aspek kehidupan. Ibu punya ilustrasi nih. Zaman dulu, korupsi adalah hal yang memalukan, tetapi sekarang menjadi kesempatan yang dicita-citakan. Ini mungkin menjadi salah satu gambaran ya. Sekarang orang berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana caranya, yang penting dia senang, yang penting dia kaya. Dengan jalan korupsi, karena mereka ingin kaya, tidak peduli orang lain, tidak peduli penderitaan orang lain, jadi mereka memperkaya diri sendiri. Itu dengan cara korupsi, dengan cara cepat, jalan pintas. Nah, tapi teman-teman harus kalian pahami, koruptor itu atau tindakan korupsi itu bukan untuk dimaafkan, ya, tapi untuk dihentikan, ditindak. Jangan sampai ada lagi para koruptor baru. Gimana? Menarik bukan? Tambah seru kan materinya? Nah, ayo tambah lagi semangatnya biar kalian lebih paham. Tapi gak usah terlalu serius, jangan tegang, santai aja, kalem aja ya. Biar rileks, tarik nafas dulu, keluarkan. Nah, nih kayak gambar ini nih, atur nafasnya ya guys, biar beban lepas. Oke, siap lagi ya, kita lanjutkan. Memahami pendidikan anti korupsi di sekolah. Kenapa sih pendidikan anti korupsi harus disampaikan kepada para pelajar? Kenapa sih kalian harus tahu pendidikan anti korupsi itu seperti apa? Ini diharapkannya. Nah, diharapkan pelajar yang merupakan bagian dari masyarakat dan generasi masa depan agar mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima menjadi sikap tegas menolak praktik korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi juga diharapkan membentuk kesadaran akan bahaya korupsi bagi negara. Kemudian bangkit melawannya dan menjadi pemenang dalam pemberantasan korupsi. Nah, jadi teman-teman,
Kita tuh berharap ketika kalian tahu pendidikan anti korupsi itu seperti apa, kalian harus seperti apa terhadap tindakan korupsi, kita tuh berharapnya seperti ini. Karena kalian adalah generasi masa depan yang akan membawa estafet kepemimpinan ke depannya. Kalian sadari atau tidak, 10 atau 15 tahun ke depan yang akan memimpin Indonesia ini adalah generasi kalian. Nah, tinggal kalian pilih mau membawa kemana Indonesia ini. Apakah membiarkan Indonesia dengan banyak korupsi atau dengan banyak para koruptor, atau kalian mau memperbaiki semuanya sehingga tidak ada lagi kasus korupsi di Indonesia ini. Karena tadi kita tahu ya, kasus korupsi sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Kalianlah yang harus, kalianlah dan kalianlah yang akan memberantas korupsi ini. Bukan lagi presiden masa yang sekarang, atau misalnya bukan lagi para menteri yang sekarang, tapi kalianlah nanti yang 10 tahun ke depan akan menduduki kursi-kursi di MPR, di DPR, atau bahkan menjadi presiden. Kalianlah yang akan memberantas para koruptor tersebut. Itu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut. Nah, jangan sampai korupsi ini menjadi budaya di negara kita. Culture of corruption. Kalian harus bisa memberantas budaya ini. Ini bukan budaya yang baik teman-teman. Sama sekali tidak ada untungnya. Tidak ada manfaatnya. Ini sangat berbahaya. Karena nih, lihat gambar yang kedua. Ketika ada yang korupsi, yang merasakan kesenangan adalah hanya orang-orang tertentu, dan rakyatlah yang menderita. Rakyat yang sangat mengalami dampaknya. Nah, untuk mencegah korupsi tadi, ada nilai-nilai yang harus kalian tanamkan dan harus kalian amalkan sejak dini. Yang pertama, jujur. Kalian harus jadi orang yang jujur. Ini adalah pondasi yang sangat penting. Kalau kalian lihat ada yang salah, katakan salah. Kalau kalian lihat itu A, katakan A. Kalau itu B, katakan B. Jangan dibulak-balik. Ini adalah fondasi yang sangat penting bagi kalian agar terhindar dari kasus korupsi. Kemudian, adil. Kalian harus memperlakukan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Tidak boleh berpihak pada salah satu golongan. Kemudian, nah ini, kerja keras. Kalau kalian ingin kaya, kalian harus kerja keras. Jangan melihat atau jangan melakukan jalan pintas. Ini sangat tidak baik teman-teman. Kalau kalian ingin bahagia, kalian ingin kaya, ingin sukses, kalian harus kerja keras. Terus ini, jangan melulu selalu ikut gengsi ya teman-teman. Kita beli baju-baju mahal, gaya hidup kita mahal, tapi hiduplah sederhana. Yang penting semuanya berkah dan selalu bersyukur. Kemudian disiplin. Harus kita disiplin, konsisten dimanapun, kapanpun ya, kepada siapapun. Nah, kemudian hidup mandiri. Kita nggak boleh bergantung kepada siapapun, kepada orang lain nggak boleh ya. Karena ketika kita bergantung kepada orang lain, kita akan menjadi akan dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya kalian akan diajak untuk untuk ikut terlibat dalam kasus korupsi. Nah, itu kan hal yang sangat berbahaya. Jadi kalian harus hidup mandiri meskipun kalian harus bersusah payah. Kemudian tanggung jawab. Bertanggung jawablah terhadap setiap pekerjaan atau terhadap setiap sesuatu yang diamanahkan atau sesuatu yang diberikan kepada kalian agar orang lain bisa mempercayai kalian dan kalian pun hidupnya menjadi tenang. Kemudian peduli. Nah, ini kenapa sih dalam anti korupsi sudah peduli? Gini teman-teman, korupsi terjadi karena mereka tidak punya rasa peduli. Kalau mereka punya rasa peduli, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini. Ketika mereka melihat orang lain kelaparan atau orang lain menderita, mereka akan ada empati, ada simpati. Tapi kalau tidak ada rasa peduli,
Bodoh amat orang lain mau susah, bodoh amat orang lain mau kelaparan. Yang penting kita kaya, yang penting aku bahagia gitu. Jadi harus tanamkan rasa peduli dari sekarang dalam diri kalian. Kalau lihat teman yang kesusahan, tolong dibantu. Kalau lihat teman yang belum makan, kasih makanan. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan dari sekarang. Itu teman-teman. Kemudian ini yang terakhir, berani. Kalian harus berani mengatakan tidak pada korupsi. Kalian harus berani menindak orang yang korupsi. Karena kalau kalian diam aja, ini semua tuh akan jadi omong kosong, hanya akan jadi angan-angan. Itu teman-teman ya, ada 9 nilai-nilai yang harus kalian amalkan untuk mengurangi kasus korupsi yang ada di lingkungan kita. Nah, teman-teman, ternyata korupsi lebih bahaya daripada corona. Gini maksudnya, kalau corona itu bisa sembuh, dan kalaupun orang yang meninggal gara-gara corona, itu akan menjadi sebuah perjuangan atau jihad, karena mereka sudah berjuang. Tapi, berbeda dengan korupsi, kalau mereka belum bertaubat dan belum memohon ampun dan belum berubah, itu ketika mereka meninggal akan meninggal secara terhina, teman-teman, karena mereka sudah menzalimi banyak orang, memakan hak orang lain. Jadi bahaya dunia akhirat, teman-teman. Gitu kenapa korupsi lebih bahaya dari corona. Nih, mulai sekarang yang muda harus bisa melawan korupsi. Bangkit lawan korupsi sekarang juga. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, jihad melawan korupsi. Jadi kalau tadi orang yang meninggal karena corona itu adalah jihad, kita kalau melawan korupsi insya Allah menjadi jihad fisabilillah, teman-teman. Akan jadi suatu amal yang baik bagi kita semua, karena kita sudah menolong orang yang sedang terzolimi. Mulai saat ini Indonesia harus melawan korupsi. Nah, itu saja teman-teman materi tentang pendidikan anti korupsi. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang pendidikan anti korupsi. Ibu yakin video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya teman-teman, saat ini Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang-orang yang jujur. Nah, Ibu harap kalian adalah generasi muda yang berani dan bangkit berjuang dengan nyata melawan korupsi. Ingat, korupsi itu bukan untuk dimaafkan, tapi untuk dihentikan. Sampai sini perjumpaan kita kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.